Halo sahabat Stefani, saya dengan Dr. Neni dari Stefani Skin Clinic. Saat ini saya akan membahas pertanyaan jenis-jenis jerawat yang harus segera diatasi. Tentunya jerawat ini kan disebabkan oleh bakteri, yaitu Cutibacterium acne, dan setiap infeksi kalau tidak segera diobati akan menimbulkan gejala sisa. Nah, pada jerawat apabila sudah terbentuk papul atau inflamasi, kemerahan, peradangan yang kalian bisa rasakan biasanya mulai terasa nyeri atau kemerah-merahan, itu harus segera cepat diobati. Kenapa? Karena kalau kita biarkan dia akan menjadi pustul atau terbentuk nanah di atasnya. Nah, kalau dibiarkan lagi, pustul ini bisa berkembang menjadi nodus, yaitu jerawat, istilah awam sering mengatakan jerawat batu, jerawat yang membesar, dan kemudian juga nodus yang bergabung akan menjadi lebih besar lagi, dan pada waktu proses penyembuhan akan memakan waktu yang lama dan akan menimbulkan gejala sisa seperti skar atau kopeng yang kita tahu sifatnya permanen. Pada saat terbentuk papul atau pustul, pada proses penyembuhannya pun akan menimbulkan hiperpigmentasi. Jadi akan menimbulkan warna yang berbeda tergantung dari jenis kulitnya. Kalau jenis kulit kalian itu putih, maka bekasnya akan menimbulkan warna kemerah-merahan. Makin lama dibiarkan papul tersebut, makin lama sembuhnya kemerah-merahan ini. Tetapi kalau kulit kalian berwarna sawo matang, maka warna yang timbul adalah berwarna kehitaman, dan makin lama terbentuknya papul ini dibiarkan, makin lama sembuhnya tulang flek ini. Apalagi jikalau terjadi nodus atau sistik, akan timbul skar yang sifatnya permanen. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana cara mencegah dan juga mengobati jerawat, kadang-kala ada tindakan-tindakan tertentu yang sering tidak kita sadari itu bisa memperparah terjadinya jerawat. Misalnya sering memegang kulit wajah kita dengan tangan kita, itu tanpa disadari itu juga akan memperparah terjadinya jerawat. Atau HP yang nempel ke kulit wajah itu juga bisa memperparah terjadinya jerawat. Kemudian juga sarung bantal itu juga kita harus rajin untuk menggantinya, karena pada saat tidur kadang kita nempel, pipi kita nempel di sarung bantal itu juga akan memperparah terjadinya jerawat. Dan yang jangan lupa, kita harus sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum kita mengoleskan obat jerawat atau membersihkan kulit wajah yang berjerawat. Selain jerawat yang tadi kita bahas, ada juga jenis-jenis jerawat lain yang sering kita jumpai. Misalnya pada bayi, itu kita juga bisa menjumpai terjadinya jerawat. Tentunya tidak pada semua bayi ya. Pada bayi-bayi tertentu sering tumbuh jerawat, itu akibat hormon dari ibunya yang dibawa bayi itu dari dalam kandungan. Tetapi dengan seiring waktu, jerawat itu akan menghilang sendiri. Kemudian juga kita mengenal pomade acne. Pomade acne itu acne yang biasanya muncul di dahi akibat pemakaian minyak rambut. Kemudian kita juga mengenal lagi ada occupational acne, yaitu acne yang timbul karena pekerjaan. Misalnya bagi seseorang yang bekerja di tempat yang mengeluarkan keringat yang berlebih, itu akan memacu juga untuk terjadinya jerawat. Kemudian kita kenal juga kasus rosacea. Sebetulnya rosacea ini bukan jerawat, tetapi penampakan luarnya mirip dengan jerawat. Hanya berbeda bahwa pada rosacea itu biasanya pipinya akan kemerah-merahan, kemudian hidungnya juga akan membesar. Untuk treatmentnya ada perbedaan sedikit dengan jerawat pada umumnya. Jadi memang semua jenis jerawat itu harus segera diatasi, baik dari jerawat yang ringan, sedang maupun berat, karena semua yang dibiarkan itu akan berkembang lebih buruk. Misalnya dari yang pertamanya hanya komedo biasa, kalau dibiarkan terinfeksi akan terjadi papul, pustul, nodus, sistik, dan akhirnya skar atau kopeng yang permanen. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya.